Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Putri. Kembali lagi nih bersama saya. Hari ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua tentang apa sih, bagaimana sih atau apa-apa aja sih format kegiatan bimbingan dan konseling. Bagaimana selanjutan videonya? Alangkah baiknya teman-teman mensupport channel saya dengan tekan tombol subscribe yang di bawah yang ada tanda merah itu, dan jangan lupa like, comment, and share, bagikan ke teman-teman yang lain. Mari kita mulai. Oke, guys, siapkan kertas untuk menulis hal-hal yang penting. Nah, format pendukung bimbingan dan konseling ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Ada 6. Yang pertama yaitu klasikal, yang kedua individu, yang ketiga jarak jauh, yang ketiga format lapangan, yang ke berapa tuh? Yang selanjutnya kolaboratif, yang selanjutnya kelompok. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Yang pertama yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling secara klasikal, yaitu layanan. Format klasikal merupakan layanan yang berfungsi pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif tanpa mengenal pembedaan gender, ras, agama, mulai dari tingkat TK sampai tingkat kelas 12 sekolah menengah atas. Disajikan melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Kegiatan layanan format klasikal bertujuan untuk memberi bantuan kepada seluruh peserta didik atau klien melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur agar klien memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya dan mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasikan tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak, penyesuaian diri dengan lingkungan yang mampu memenuhi kebutuhan dan menangani masalahnya, dan mampu mengembangkan diri secara tumbuh dan produktif maksudnya. Layanan format klasikal memilih nilai efisiensi dalam kegiatan antara jumlah peserta didik atau klien yang dilayani dengan guru BK atau konselor, serta layanan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Layanan klasikal disajikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan menggunakan berbagai teknik layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Manfaat layanan klasikal adalah antara lain sebagai wadah media. Yang pertama, terjadinya hubungan emosional dan kondusif antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau klien. Yang kedua, terjadinya komunikasi secara langsung antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau klien, yang memberikan kesempatan bagi peserta didik atau klien dapat menyampaikan permasalahan kelas atau pribadi di kelasnya. Yang ketiga, yaitu terjadinya tatap muka, dialog, dan observasi guru BK atau konselor terhadap kondisi peserta didik dalam suasana belajar di kelas tersebut. Format layanan klasikal terbagi dalam 3 bagian, yaitu permulaan, pencegahan, dan akhir atau pendahuluan, inti, dan penutup. Layanan yang kedua yaitu layanan kelompok. Layanan format kelompok merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Tujuan dari format kelompok yaitu membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien,
klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Tahap-tahap format kelompok yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Strategi format tersebut yaitu komunikasi multi arah secara efektif, dinamis, dan terbuka, pemberian rangsangan untuk menimbulkan intensif, dorongan minimal untuk memantapkan respon dan aktivitas anggota kelompok, penjelasan, pengalaman, dan pemberian informasi, contoh untuk lebih memantapkan analisis, pelatihan untuk membentuk pola dan tingkah laku tersebut. Yang ketiga yaitu format individu. Layanan format individu merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani siswa secara perorangan. Format ini memungkinkan peserta didik atau klien mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan atau individu untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Teknik-teknik atau strategi dalam format individu ini adalah empati, refleksi, eksplorasi, menghampiri, memberi informasi, dan menyimpulkan. Yang selanjutnya yaitu format lapangan, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Contoh dari format lapangan seperti teknik orientasi, di mana orientasi adalah proses pengenalan lingkungan yang baru, dan dalam teknis orientasi ini bisa menggunakan format lapangan melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan dalam rangka mengakses objek-objek tertentu yang menjadi isi layanan. Tujuan dari format lapangan ini adalah agar klien atau peserta didik dapat mengakses objek-objek tertentu yang menjadi isi layanan. Yang selanjutnya yaitu format jarak jauh. Format jarak jauh merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Tujuan dari format jarak jauh adalah untuk memudahkan konselor dalam pengentasan masalah yang dialami peserta didik atau klien. Jika terjadi jarak jauh, maka dapat digunakan seperti media seperti surat elektronik, misalnya handphone dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, format kolaboratif, yaitu atau pendekatan khusus. Format kolaboratif merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan, misalnya pelayanan seorang konselor dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang klien dapat dengan mudah diselesaikan oleh konselor tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa format kegiatan bimbingan dan konseling ada 6. Yang pertama, klasikal, berfungsi sebagai pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan. Yang kedua yaitu individu, melayani siswa secara perorangan. Yang ketiga, melalui jarak jauh, merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh. Yang keempat yaitu format lapangan. Format lapangan melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Yang selanjutnya yaitu format kolaboratif, melayani kepentingan siswa melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dari permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu kelompok, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kuliah online-nya.
Kalau gitu saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.